Dan kemudian rupanya otak kita juga ada listrik. Ada listrik. Kita tahu dari elektroensefalogram, EEG. Ya. Makanya otak kita ini ada listriknya yang berputar di otak dan juga memberikan frekuensi ke seluruh sekelilingnya. Ya. Dan gelombang energi otak itu sekarang ya sering disebut gelombang beta, alfa, theta, delta. Ya, jadi ini kita empat-empatnya ada. Dimana kalau gelombang otak kita bekerja cepat sekali, antara 13 sampai 12 siklus per second, putaran per second, itu namanya kondisi aktif. Pada saat kita bekerja, itu otak kita sekitar ini nih, cepat banget. Ya. Pas kita bermain, yang bermain penuh tantangan, itu juga cepat sekali jalannya. Ya. Bicara, apalagi bicara yang serius-serius, itu kita gelombangnya beta tuh, kenceng banget. Ya, sedang berpikir analisa gitu ya. Nah ini lagi memikirkan sesuatu, ini sedang tafakur, itu berarti di beta. Ya, ini namanya pikiran sadar. Terkadang perhatiannya terpecah, bahkan di sini ada banyak tekanan, stres. Ya. Di bawah beta ada namanya gelombang alfa, sekitar 7 sampai 13 siklus per second. Jadi dia lebih lambat lagi putaran listrik di otak kita. Ini kondisi relaksasi. Ya. Ibu-ibu kalau lagi ngelamun itu berarti lagi di alfa, lagi relax ya ini dia. Dan ini ya, mulai alfa, gelombang alfa itu kita sudah mau mengakses pikiran bawah sadar. Ya. Nah, mulai perhatiannya terfokus nih. Sholat itu berada pada saat kita awal sholat itu ada di alfa. Di bawah alfa ada gelombang yang lebih rendah lagi atau putarannya lebih pelan lagi, itu disebut theta. Theta ini putarannya antara 3,5 sampai 7 siklus per second. Itu kondisi meditasi atau sholat yang sangat khusyuk, ini ada di sini. Bermimpi, ya, bermimpi itu sudah masuk 5 siklus per second. Ya, kalau kita mimpi itu atau ada namanya rapid eye movement. Kalau kita mau tahu orang bermimpi, ya kita bisa lihat kalau dia tutup mata dan matanya goyang-goyang-goyang, itu tutup mata nggak goyang-goyang, itu lagi mimpi itu. Ya. Nah ini nggak ada stres di sini nih. Ini adalah ya gelombang untuk otak ini kreatif dan sering terjadi penemuan-penemuan yang luar biasa. Hampir semua penemuan teknologi yang spektakuler, bahkan penemuan pesawat terbang, mobil, motor, bahkan teknologi yang sekarang sedang marak, itu pada saat penemunya itu berada di gelombang theta, yaitu gelombang meditasi atau lagi mimpi. Jadi dapat ilhamnya atau intuisinya saat mimpi. Makanya kalau kita sholat yang khusyuk, tumakninah, berarti kita ada di gelombang theta. Itulah gelombang yang sangat rileks. Ini sudah masuk di pikiran bawah sadar. Di bawahnya lagi ada delta, antara 0,5 sampai 3,5 siklus per second. Ini kalau kita sudah di gelombang otak kita sudah makin lamban, sekitar 3,5 siklus per second, jadi 3 kali putaran per detik, itu berarti sudah tidur lelap. Ya, ini nggak mimpi, ini tidur lelap. Ini adalah kondisi istirahat total, penyembuhan alami. Ya, tetapi ada lagi kalau 0,5 itu koma, berarti tidak ada kesadaran. Ya, ini deep sleep nih, dan kita penting berada di sini. Ya, makanya mengapa dalam salah satu hikmah kita pandemi dan kita disuruh istirahat di rumah agar kita waktu di delta ini tidak terburu-buru. Kalau kita sebelum PSBB atau sebelum lockdown itu kan kita aktif ya, mau keluar lah atau mau ke pasar lah atau ada keinginan mau ke kantor, mau keluar ketemu orang, maka kadang-kadang di deltanya ini tidak maksimal. Nah sekarang karena kita diminta istirahat di deltanya ini, itu bisa terjadi penyembuhan alamiah. Kan kita nggak tahu nih, kita mungkin kita OTG, orang tanpa gejala, ada virus corona di dalam tubuh kita. Makanya kita sebaiknya istirahat. Supaya apa? Terjadi penyembuhan alami. Atau kita berada di gelombang alfa dan theta ini ya tidak terburu-buru. Jadi kita sholatnya tidak terburu-buru. Sebagaimana kalau kita sebelum PSBB, kita ada selalu keinginan mau keluar aja. Ya, mau ke sana, mau ke sini. Makanya dalam kondisi alfa dan theta ini jarang. Ya. Dan padahal di kondisi alfa dan theta inilah ada sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membentuk perilaku kita. Kenapa? Karena kita bisa bicara sama pikiran bawah sadar. Ya. Dan bahkan terjadi kreativitas. Akhirnya kita bisa ya punya kreativitas baru ya untuk menghadapi ya tantangan hidup ini.
Kalau kita sering keluar sebelum PSBB karena dikit-dikit kita rasanya mau keluar, kita berarti seringnya di beta. Nah, ini kondisi stres nih, capek nih. Ya. Jadi ini pada saat kita berzikir, pada saat kita sholat, itu berarti kita ada di alfa dan di hanya cuma teriak-teriak saja, nggak ada perubahan perilaku. Itulah mengapa kita dalam berzikir dan juga dalam mengucapkan atau mengerjakan sholat, ucapan doa-doa di sholat kita diminta untuk berbisik, ya, menyebut Allah itu berbisik. Agar apa? Berarti kita berada di kondisi rileks atau kondisi yang tenang. Ya, ini alasan mengapa di gelombang otak itu kita harus bisik-bisik. Ya. Nah, ini tadi di otak itu ada filter sistem aktivasi retikuler. Jadi antara pikiran sadar dengan bawah sadar itu ada pintunya. Ya. Kalau kita berada di gelombang beta, gelombang tegang tadi yang bekerja, ya bermain yang tegang, itu tertutup filternya, tertutup. Kadang-kadang kita tidak bisa dapat petunjuk kalau kita selalu berada di gelombang beta, gelombang kerja. Ya. Tetapi kalau kita ya sesekali atau lebih banyak dalam satu hari itu ada di alfa, itu pintu filternya itu terbuka sebagian. Bahkan kita ada di theta yang agak di atasnya itu kondisi meditasi, itu filternya terbuka sebagian. Kalau filter otak terbuka sebagian ini itu bagikan pintu dibuka sebagian, itu akan masuk petunjuk. Ya, akan masuk petunjuk atau akan masuk ke pintu bawah sadar. Ya. Tapi kalau delta yang tidur pulas tadi, ini pintunya terlalu terbuka lebar. Mungkin petunjuk akan masuk tapi belum sempat diserap sudah keluar lagi. Kenapa? Pintunya terlalu terbuka lebar. Jadi kalau orang tidur pulas itu karena pintunya terbuka lebar, ya makanya masuk keluar lagi. Itulah kita diminta mengapa kondisi saat ini, ya apalagi Ramadan ini, bagaimana kita supaya di alfanya agak lamaan sedikit dibanding beta. Ya, sholatnya sangat rileks dan bahkan mungkin di kondisi theta. Ya, ada namanya kondisi meditasi. Sholat itu adalah meditasi sebetulnya. Ya, supaya apa? Semua petunjuk-petunjuk yang Allah kirim, baik yang kita baca di Quran, baca di hadis, kita masuk di otak kita gitu. Ya, dan petunjuk-petunjuk yang ada di alam semesta ini. Okay. Nah, itu tadi saya ulangi lagi. Jadi kalau pikiran sadar itu lebih banyak di lobus frontalis yang kita gunakan. Ini kita sebutnya tafakur. Dan bawah sadar itu adalah semua bagian otak, termasuk yang di dalam ini ada namanya limbic system, otak emosi. Ya. Kemudian ini tadi lobus temporalis yang ada program-program gut spot-nya. Ya. Nah, ini bekerja. Nah, ini dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah makanya kita diminta untuk ya senantiasa berzikir supaya apa? Supaya nyala di sini lobus temporalis. Ya. Nah, ini dia sumber suara kalbu manusia. Kita sering ada suara kalbu itu ya, pengasih, penyayang, itu ternyata bersumber dari Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim yang ada di lobus temporalis kita. Ya. Ada suara kalbu untuk menguasai diri. Oh, itu dari Allah Al-Malik. Ada suara kalbu berhati jernih untuk selalu senantiasa berhati jernih. Oh, itu dari Allah Al-Qudus. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin damai, itu bersumber dari Allah As-Salam. Ada rasa suara kalbu ingin jujur, itu bersumber dari Allah Al-Mu'min. Ya. Ada rasa suara kalbu ingin merawat orang, ya, itu dari Allah Al-Muhaimin. Ada rasa juga dari suara kalbu kita untuk senantiasa gagah, itu dari Allah Al-Aziz. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa tegas, misalnya itu dari Allah Al-Jabbar. Ya. Dan ada suara kalbu rasanya untuk berbesar hati, itu Allah Al-Mutakabbir. Ada suara kalbu untuk senantiasa kreatif, itu Allah Al-Khalid. Ya. Merencanakan, ada suara kalbu untuk senantiasa merencanakan sesuatu, itu Allah Al-Bari. Al-Bari. Ada suara kalbu untuk melukiskan, ya, senantiasa ingin melukiskan sesuatu yang ingin kita ceritakan, itu dari Allah Al-Musawwir. Ya. Ada suara kalbu untuk kita memaafkan, ya, jadi seorang pemaaf, itu Allah Al-Ghaffar.
Ada suara kalbu untuk senantiasa kita kuat, itu dari Allah Al-Qahhar. Ada suara kalbu untuk senantiasa kita ingin memberi, itu Allah Al-Wahhab, ya. Dan ada suara kalbu untuk senantiasa kita juga mau berbagi rezeki kepada siapapun, itu Allah Ar-Razzaq, ya. Ada suara kalbu ingin membuka hati, itu Allah Al-Fattah, ya. Ada suara kalbu untuk selalu menambah ilmu, untuk berilmu, oh itu terdengar dari Allah Al-Alim, ya. Ada suara kalbu untuk mengendalikan diri, itu Allah Al-Qabid. Ada suara kalbu untuk melapangkan jalan orang, ya, kita nggak mau susahin orang, oh itu dari Allah Al-Basit, ya. Ada suara kalbu untuk kita senantiasa rendah hati, itu dari Allah Al-Khafiz, ya. Ada suara kalbu untuk mengangkat demi keadilan, itu Allah Al-Rafi. Ada suara kalbu untuk senantiasa menjernihkan suasana, itu dari Allah Al-Mu'iz. Ya, ada suara kalbu, ya, merendahkan orang demi keadilan, ya. Mungkin ada orang yang zalim terus kita, ya, demi keadilan, itu Allah Al-Muzzi, ya. Ada suara kalbu untuk mendengar dan memahami, itu Allah As-Sami, ya. Ada suara kalbu untuk memperhatikan orang lain, Allah Al-Bashir, ya. Ada suara kalbu untuk menilai, itu Allah Al-Hakam. Ada suara kalbu untuk kita bertindak adil, itu dari Allah Al-Adl. Ada suara kalbu untuk kita bersikap lembut, Allah Al-Latif, ya. Ada suara kalbu untuk waspada atau hati-hati, Allah Al-Khabir, ya, Al-Khabir. Ada suara kalbu untuk kita penyantun, Allah Al-Halim, ya. Ada suara kalbu juga untuk kita bersikap agung, Allah Al-Azim, ya. Ada suara kalbu untuk kita sikap pemaaf, Allah Al-Ghafur. Ada suara kalbu juga untuk kita bersyukur, Allah Asy-Syakur, ya. Ada suara kalbu untuk bermartabat tinggi, Allah Al-Ali, Ali, ya. Ada suara kalbu untuk memiliki kebesaran, Allah Al-Kabir, ya. Ada suara kalbu itu untuk menjaga, selalu ingin menjaga, itu ternyata Allah Al-Hafiz, ya. Suara kalbu untuk memelihara, Allah Al-Mukir, ya. Ada suara kalbu juga untuk, ya, mencoba membuat perhitungan untuk apapun, Allah Al-Hasib. Ada suara kalbu untuk bersikap luhur, Allah Al-Jalil, ya. Ada suara kalbu untuk bersikap mulia, itu ternyata dari Allah Al-Karim, ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa bersikap mengawasi, Allah Al-Raqib, ya. Ada suara kalbu juga dari hati kita untuk senantiasa kita mengabulkan permintaan orang yang baik-baik, itu ternyata dari Allah Al-Mujid, ya. Ada suara kalbu untuk berhati luas, itu ternyata dari Allah Al-Wasi. Ada suara kalbu untuk kita bijaksana, ya. Ini 1, 2, ya, itu ternyata Allah Al-Hakim, ya. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyejukkan hati, oh itu dari Allah Al-Wadud, ya. Ada suara kalbu senantiasa, ya, bersifat baik, Allah Al-Majid, ya. Ada suara kalbu untuk memotivasi, itu Allah Al-Ba'ith. Ada suara kalbu untuk senantiasa menyaksikan, Allah Asy-Syahid. Ya, ada suara kalbu untuk senantiasa membela kebenaran, Allah Al-Haq, ya. Ada suara kalbu untuk bertanggung jawab, Allah Al-Wakil. Untuk semangat, Allah Al-Qawiyyu, ya. Ada suara kalbu untuk kita bersikap teguh, Allah Al-Matin. Ada suara kalbu untuk kita, ya, bersikap melindungi, Allah Al-Wali, ya. Bersumber dari ini. Ada suara kalbu untuk bersikap terpuji, Allah Al-Hamid. Ada suara kalbu untuk memperhatikan semua faktor, Allah Al-Muhsi. Ada suara kalbu untuk kita berinisiatif, Allah Al-Mubdi, ya. Ada suara kalbu untuk kita mengembalikan, Allah Al-Mu'id, ya. Ada suara kalbu untuk menghidupkan semangat, Allah Al-Muhi, ya. Ada suara kalbu untuk mematikan pikiran jahat, Allah Al-Mumit, ya. Ada suara kalbu untuk memberikan kehidupan, Allah Al-Hayy. Ada suara kalbu untuk kita mandiri, Allah Al-Qayyum. Ada suara kalbu untuk inovasi, Allah Al-Wajid. Ada suara kalbu bersifat mulia, Allah Al-Majid. Ada suara kalbu juga ingin untuk bersikap juara, Allah Al-Wahid. Ada suara kalbu untuk menyatukan, Allah Al-Ahad. Ya. Ada suara kalbu ingin dibutuhkan, Allah As-Somad. Ada suara kalbu juga untuk kita ingin mampu, itu Allah Al-Qadir. Ada suara kalbu juga untuk mendahulukan orang lain, Allah Al-Muqaddim. Ada suara kalbu untuk menghentikan kesalahan, ya, Allah Al-Muakhir, ya.
Allah, ada suara kalbu untuk menjadi yang pertama, Allah al-awwal. Ada suara kalbu untuk kita visioner, ya, Allah al-akhir. Ada suara kalbu untuk menjelaskan, Allah al-zahir. Ada suara kalbu untuk memperhatikan batin, Allah al-batin. Ada suara kalbu memberikan perlindungan, Allah al-wali. Ada suara kalbu untuk memiliki ketinggian pribadi, Allah al-muta'ali. Ada suara kalbu untuk kita jauh dari keburukan, Allah al-bar. Ada suara kalbu untuk kita menerima kesalahan kita, Allah at-tawwab. Ada suara kalbu juga untuk memberikan yang salah, itu dari Allah al-muntaqim, ya. Ada suara kalbu kita untuk pemaaf, itu dari Allah al-afu. Ada suara kalbu kita, ya, pengasih, Allah ar-rauf, ya. Ada suara kalbu kita ingin berhasil, Allah al-malikul mulk, ya. Ada suara kalbu kita untuk kita mulia, agung dan terhormat, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Ada suara kalbu juga kita untuk melakukan seimbang, Allah al-muqsid. Ada suara kalbu kita untuk melakukan kerjasama, itu dari sumbernya dari Allah al-jami, ya. Ada suara kalbu kita kaya lahir dan batin, itu Allah al-ghani, ya. Ada suara kalbu kita untuk memajukan orang lain, Allah al-mughni, ya. Ada suara kalbu kita mencegah keburukan, Allah al-mani. Ada suara kalbu kita untuk menghukum demi keadilan, Allah ad-dhal, ya. Ada suara kalbu juga kita untuk memberi manfaat pada orang lain, Allah an-nafi, ya. Ada suara kalbu untuk berilmu dan bercahaya, Allah an-nur. Ada suara kalbu juga kita untuk, ya, senantiasa memberi petunjuk, Allah al-hadi. Ada suara kalbu untuk kita melakukan keindahan, Allah al-badi, ya. Ada suara kalbu untuk kita memelihara, Allah al-baki. Dan ada suara kalbu untuk kita mau mendelegasikan ke orang lain, dari Allah al-warif. Ada suara kalbu kita untuk menjadi cerdas, Allah ar-rasyid. Dan juga ada suara kalbu dari kita untuk kita bersabar, Allah as-sabur, ya. Itulah makanya mengapa kalau kita, ya, senantiasa mengucapkan Asmaul Husna, berzikir Asmaul Husna, maka suara kalbu ini semua yang berasal dari, ya, sifat-sifat Allah ini atau nama-nama 99 nama Allah ini, dia akan nyala di otak kita, di lobus temporalis, dan dia akan jalan di badan kita. Makanya kita mempunyai sifat seperti ini, ya, sifat seperti yang tadi kita sudah bahas. Tapi ada juga mungkin orang tidak semua dia baca, dia pilih-pilih, misalnya, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni, ya Rozak, ya Ghani, ya Mughni. Berarti mungkin, ya, kita ini yang sering mengucapkan ya Rozak, ya, itu ada suara kalbu untuk juga berbagi rezeki. Makanya kita nggak pelit, ya. Kenapa? Karena kita sebut ya Rozak, Allah ya Rozak, ya Ghani. Makanya kita, ya, kalau kita sering zikir Allah ya Ghani, itu kita kaya lahir batin tuh. Tapi kondisi sekarang kayaknya menurut pandangan orang ada kekurangan harta, tetapi karena kita, ya, ucapkan, ya, Allah al-Ghani atau ya Ghani, ya Ghani, dan ya Mughni, kita ada suara qalbu untuk memajukan orang lain, ya. Jadi inilah keutamaan zikir Asmaul Husna yang karena dia ada memang di lobus temporalis, di otak kita, ya. Makanya kita diminta untuk senantiasa berzikir, ya. Selain zikir-zikir dari kalimat thayyibah yang sudah juga didesain oleh Allah, ya, dan juga ini Asmaul Husna. Diminta juga untuk dibisik-bisikkan, ya, tidak dikencangkan dan tidak juga hanya dibatinkan, agar apa? Agar terjadi juga, ya, semua yang kita sebut-sebut ini masuk ke alam bawah sadar sehingga mempunyai kekuatan, betul-betul tubuh kita akan berperilaku seperti ini, ya, dan juga, ya, oksigen yang ditarik dari hidung akan masuk ke dalam tubuh dan bahkan juga ke dalam otak, ya. Dan ini, ya, setelah dia jalan di badan, ya, maka waktu berkali-kali kita pernah belajar bahwa badan manusia itu dari badan seluler dan badan mioplastik. Jadi kita ada lapisan halus, ada lapisan gelombang elektromagnetik. Maka orang yang rajin berzikir itu akan memberikan, ya, pancaran yang luar biasa. Orang-orang yang di sekitarnya itu terasa bahwa orang ini rajin berzikir. Dan apa lagi keunikan dari gelombang vibrasi kita ini adalah,
ya, atau partikel gelombang kita ini adalah dia bisa menarik peristiwa. Kalau kita katakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya, itu adalah suara hati untuk kita mau berbagi, ya, memberikan rezeki juga ke orang lain. Tetapi apa? Selain itu dia akan menarik rezeki juga, ya, dia akan menarik rezeki juga. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya, itu adalah suara hati untuk kita bersikap lembut, ya. Pada saat kita ucapkan ya Latif, semua badan merasa ya ini menjadi lembut, kerjanya jadi lembut, yang tadinya keras, kerja keras, jantung kerja keras, paru kerja keras, lambung. Jadi ya Latif, dia jadi lembut, dan kemudian perilaku kita jadi orang yang lembut juga. Dan apa yang terjadi? Orang sekitar kita merasakan kelembutan kita dan juga menarik peristiwa ya yang membuat kita bertambah lembut. Inilah dahsyatnya zikir, ya. Inilah makanya dikatakan zikir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Dan tidak usah dipikirkan, tapi sebut saja, sudah sebut saja, ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Jadi kita tidak memikirkan, karena kalau kita memikirkan lagi, itu jatuhnya tafakur. Zikir ini tinggal sebut saja, sebut dan rasakan. Ya Rahman, ya Rahim. Kenapa? Karena pada saat sebut, ya lobus temporalis yang di atas telinga kita nyala dan rasakan. Dia naik ke atas ini, ya Rahman, ya Rahim, dia naik ke atas. Nah, pada saat kita menyebut dan merasakan, kita merasakan hadirannya Allah di dalam ya tubuh kita, di dalam otak kita. Ya. Baik, demikian teman-teman para Rumilers, ya, insya Allah bisa diterima, bisa difahami, ya. Walaupun ini kita tidak berjumpa secara nyata, tetapi perjumpaan ini kita ya mudah-mudahan ini juga ya bisa menjadi sebuah keberkahan, ya. Dan apa yang harus kita lakukan itu tadi, ya. Buat teman-teman yang sudah terbiasa berzikir dan terbiasa berzikir juga Asmaul Husna, ya, teruskan. Dan kita rasakan sifat-sifat yang tadi yang bersumber dari nama-nama Allah, ya, itu melekat pada perilaku kita, sehingga kita mendapatkan surga, baik surga dunia maupun surga di akhirat.